Ya, baik, terima kasih Pak Niko. Apa kabar Pak Niko? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, syukurlah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengangkat poin soal SDM unggul menurut Indonesia Maju itu dari perspektif daerah, dari perspektif lokal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa setelah kita reformasi, berbagai macam kewenangan-kewenangan, power and authority yang tadinya dipegang pemerintahan pusat, itu dilimpahkan, diserahkan kepada daerah. Ya. Itu luas sekali otonomi kita. Sehingga boleh dikatakan, kalau kita membangun SDM unggul itu, maka kita tidak bisa mengenyampingkan daerah. Apalagi daerah di Indonesia ini sekarang jumlahnya banyak sekali Pak Niko. Ada 542 daerah otonom, 93 kota, kabupatennya ada 415, ada provinsi 34. Nah, masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri yang cukup besar. Misalnya katakanlah di bidang membuat SDM unggul rakyat kita. Nah, itu bagaimana Bupati Wali Kota bisa mempunyai program-program mengelola pendidikan dasar dengan baik. Karena kewenangan untuk mengurus pendidikan dasar seperti sekolah dasar SD itu ada di tangan Bupati Wali Kota. Nah, kalau untuk membangun SDM unggul di bidang pendidikan menengah itu di tangan para gubernur. Sementara pemerintahan nasional, pemerintah pusat itu lebih fokus tanggung jawabnya kepada pembangunan SDM di tingkat pendidikan tinggi. Nah, jadi tadi kalau kita ikuti diskusi-diskusi ini kan juga harus dari bawah, dari mulai PAUD malah ya, sampai ke level-level jenjang begitu harus kita siapkan manusia-manusia yang unggul lewat penguatan knowledge-nya, skill-nya, karakternya. Dan itu dimulai dari bawah, itu dimulai dari daerah. Nah, oleh karena itu maka harus kita buat daerah itu otonominya baik, otonominya maju. Sehingga dengan demikian, maka daerah-daerah bisa mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kalau tidak, maka saya khawatir itu semua mimpi-mimpi kita yang besar untuk SDM unggul itu akan terkendala. Karena daerah yang punya tanggung jawab itu tidak mengurusnya dengan baik. Nah, itu satu hal. Jadi oleh karena itu maka saya ingin mewanti-wanti bahwa kita harus betul-betul menjaga, mengawal daerah-daerah itu dalam mengembangkan pendidikan dasarnya, mengembangkan pendidikan menengahnya, ya. Dengan demikian dia betul-betul bisa profesional, bisa berkualitas. Karena di lapangan prakteknya ada segudang persoalan. Nah, misalnya contoh kecil, dinas pendidikan di daerah itu yang bertanggung jawab untuk membuat SDM unggul di tingkat pendidikan dasar atau tingkat pendidikan menengah, ada kecenderungan misalnya diurus oleh orang yang tidak becus. Ya, ini ada praktek-praktek kepemimpinan yang siapa dekat pemimpin Pemda itu akan dapat jabatan. Nah, lalu bahkan juga ada praktek yang tidak baik, misalnya terjadi transaksi-transaksi jual beli jabatan-jabatan kepala dinas. Nah, kalau jabatan kepala dinas yang paling laku keras itu kepala dinas pendidikan, karena anggarannya paling banyak. Nah, itu kekhawatiran-kekhawatiran yang penting untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan lah ya ke depan, bagaimana menjaga supaya jangan sampai SDM unggul kita itu tidak bisa kita hasilkan karena ada distorsi ya di dalam
pengangkatan, dalam pengelolaan pendidikan kita. Saya kira sudah banyak contoh-contoh di lapangan betapa anggaran-anggaran untuk pendidikan tiba-tiba diganggu kanan kiri. Ya, termasuk kemarin ini terakhir ada oknum jaksa mengganggu anggaran-anggaran anak-anak sekolah di Riau sana. Yang kedua, lebih dari itu, oleh karena itu maka SDM unggul dipandang dari sudut otonomi daerah sebetulnya juga terkait dengan soal-soal kepemimpinan lokal. Nah, kepemimpinan lokal ini ada dua cabangnya. Satu kepemimpinan di birokrasinya, yang kedua di kepemimpinan politiknya. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan di tingkat birokrasi, SDM birokrasi Pemda boleh dikatakan dari waktu ke waktu terus berkembang. Ya, ini dalam sistem ODA kita tahu bahwa ada daerah yang dibentuk, ada kewenangan yang diberikan, termasuk pendidikan menengah, ada lembaga-lembaga, dinas-dinas, dan yang keempat ada sumber daya manusia yang memimpin di birokrasi. Nah, birokrasi Pemda tadi yang saya sudah gambarkan, sebetulnya terus pendidikannya makin membaik ya, para pejabat-pejabat Pemda kita. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ya cukup baik. Tetapi ada persoalan yang mengganggu birokrasi Pemda itu, keadaan politik lokal yang tidak sehat, yang membuat mereka menjadi kehilangan profesionalitasnya. Nah, oleh karena itu harus ada perbaikan nanti ke depan. Bagaimana seperti pandangannya Pak Luluk tadi, kita harus jemput zaman itu dengan membuat rekayasa-rekayasa supaya kepemimpinan Pemda ke depan betul-betul yang profesional sehingga dia bisa membuat SDM masyarakat menjadi SDM yang unggul dan andal, itu bisa bersaing di revolusi industri 4.0 ini. Lalu satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah di sistem ODA itu yang ketujuh ini, SDM para politisi, para pemimpin politik kita, pejabat negara istilahnya, kepala daerah dan DPRD. Ini juga kita lihat dalam praktik banyak pengalaman menunjukkan kasus-kasus yang tidak sedap. Misalnya kepala daerah harusnya kan politisi yang berkarir, yang profesional, yang mencoba memajukan SDM di rakyatnya, pelayanan publik yang baik, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, termasuk DPRD-nya. Tapi di lapangan kita tahu banyak kasus itu kawan-kawan kepala daerah ini oleh karena ongkos pilkada yang mahal, ya, dan kemudian mereka terjebak di sistem itu, ketika sudah memenangkan kontestasi terjadi berbagai macam praktek-praktek korupsi kepala daerah. Jadi kalau kita lihat data yang dikumpulkan Kemdagri secara nasional, itu sekitar 71% kepala daerah kita kena kasus hukum dari kepala daerah yang ada di Indonesia semasa model pemilihan pasar bebas liberal ini. Jadi ini juga harus ada cara-cara perbaikan ke depan, bagaimana kepemimpinan Pemda itu di era ODA bisa kita buat lebih maju sehingga bisa menjemput Indonesia yang maju itu. Karena bagaimanapun SDM unggul di daerah itu juga akan sangat tergantung bagaimana kepemimpinan Pemda bisa mendorong SDM masyarakat rakyat di daerah itu berkualitas. Nah, ini soal-soal yang saya ingin gambarkan. Ini ada kepemimpinan di birokrasi yang ada masalah, rekrutmennya juga kurang bagus, ada politisasi birokrasi, ada juga soal-soal yang terkait dengan politisi, korupsi kepala daerah, pecah kongsi, dan sebagainya. Ini ada banyak persoalan lah. Oleh karena itu, maka kalau kita mau membuat kepemimpinan yang unggul, katakan gitu, SDM-nya harus ada rekayasa. Saya ingin menggambarkan rekayasa itu di dalam menghasilkan kepemimpinan politik kita di tingkat lokal, kemudian di kepemimpinan birokrasinya sendiri.
Nah, untuk kepemimpinan di tingkat politiknya, maka harus ada perbaikan-perbaikan untuk bisa mendapatkan politisi unggul yang tidak korup, yang kemudian punya kapasitas manajerial yang bagus, bisa tata kelolanya mementingkan good local governance, dan kemudian untuk birokrasinya memang dia profesional, dia tidak masuk ke ranah politik, dia menjalankan kebijakan-kebijakan yang digariskan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah. Nah, kalau tidak sayang-sayang karena daerah itu menerima transfer uang yang banyak sekali dari pemerintah pusat. Sepertiga dari APBN kita itu adalah diberikan kepada daerah untuk mengelola otonomi daerah. Kemudian tambah lagi sepertiga dari dana dekonsentrasi yang juga lewat apa yang disebut dengan dana alokasi khusus yang juga dijalankan dipakai di daerah-daerah. Nah, sepertiga yang sebetulnya dikelola oleh pemerintah pusat untuk berbagai kepentingan pemerintah nasional. Nah, oleh karena itu maka ini tidak main-main, dan jumlah birokrasi kita di bawah itu, di daerah itu, sebetulnya 80% dari birokrasi yang ada di Indonesia ini. Jadi birokrasi nasional itu sekitar 20% yang bekerja untuk pemerintah pusat sesuai kewenangan. 80% birokrasi itu adalah di tingkat Pemda, di tingkat lokal, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi, kalau kita mau membuat SDM unggul untuk rakyat, maka SDM unggul itu harus kita lakukan lewat reformasi birokrasi yang lebih mendorong lahirnya birokrasi Pemda yang profesional, yang tidak dipolitisasi, kemudian lahirnya politisi unggul yang pemilihannya berjalan dengan benar, tanpa harus bayar-bayar itu, beli-beli suara itu. Nah, ini ada segudang perbaikan rekayasanya, mulai dari persiapan pilkada, syarat-syarat pencalonan harus kita perbaiki. Masa iya untuk jadi kepala daerah, Pak Niko saya kasih tahu ya, itu cukup SLTA. Apa masih layak itu seorang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur tamat SLTA? Nah, untuk perbandingan sedikit Pak Niko, di Papua dengan undang-undang otonomi khusus itu pendidikannya sudah S1. Ya, kan luar biasa ini pengaturan yang makro, yang nasional, ya, itu kalah dari pengaturan yang spesifik Papua. Jadi ini juga ada perbaikan banyak sekali yang saya usulkan di sini. Nanti saya bisa lihat kawan-kawan sekalian. Jadi kalau Pak, menurut Prof, sebenarnya memang permasalahan besarnya di sini adalah permasalahan kita bicara SDM unggul di pemerintahan daerah itu apa sebenarnya intinya, Pak, yang menjadi masalah utama yang perlu diperbaiki? Masalah utama, ya, kalau kita bangun SDM unggul kan harus kuat manajemen SDM unggul itu, karena tanggung jawab daerah itu memegang pendidikan dasar untuk bupati wali kota. Harus bupati wali kota dibantu birokrasi yang memang profesional, ya, komit, ya. Kalau untuk tingkat provinsi adalah manajemen yang di tingkat provinsi, gubernurnya dengan birokrasinya. Nah, itu nggak bisa kita dapatkan kalau model politik lokal kita masih tidak sehat seperti sekarang, Pak Niko. Begitu juga kalau model birokrasi yang dikooptasi, birokrasi yang untuk duduk di jabatan kepala dinas itu dijual beli jabatannya. Ya, nah, jadi gimana menciptakan SDM unggul, Pak, ya? SDM unggulnya sulit karena ada banyak kendala-kendala seperti ini, Pak. Baik, Pak. Itu dia, jadi apa disampaikan lah, Pak Niko. Ya, jadi poin saya adalah SDM unggul di daerah yang mengurus pendidikan dasar dan menengah harus kita betulin lewat cara-cara penguatan, penyempurnaan rekayasa birokrasinya kita rapikan dan betulkan. Kemudian juga di kepemimpinan politiknya juga harus kita perbaiki dengan mengubah berbagai macam electoral proses dalam pemilu, pilkada, maupun dalam sistem pilkadanya. Sehingga dengan demikian itu bisa lebih menjamin terwujudnya SDM unggul di tingkat lokal, di tingkat daerah. Saya kira itu dulu, Pak Niko. Terima kasih banyak, Prof. Nanti kita akan bicara tanya jawab setelah sesi terakhir. Kita akan ada tanya jawab, pasti banyak bertanya soal otonomi daerah ini. Memang masalah juga Pak rupanya.